bahwa muktamar adalah momen paling menentukan bagi masa depan bangsa ini. Pesantren tidak mau terkooptasi oleh kekuasaan. NU tidak ingin terkooptasi oleh kekuasaan. Sebagai penjaga moral lah. Betul. Nah, penjaga moral itu Iya. menjaga jarak dengan kekuasaan, kira-kira gitu ya. Jangan sampai terlibat kekuasaan. Gitu loh. Para pemimpin itu hari-harinya untuk mengabdi pada manusia. Saya selalu mengatakan agama hadir untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Ya. Karena Tuhan tidak membutuhkan apa-apa. Gitu ya. Jadi saya bilang kalau pemimpin seharusnya begitu. Dia mengabdi, bukan meminta. Harus mensejahterakan, dan melindungi dan memberikan, bukan untuk meminta. Ya. Utlubni indal munkasirati qulubuhum. Carilah aku di tengah-tengah mereka yang hatinya luka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, Nahdlatul Ulama, ormas Islam terbesar di negeri ini, akan mempunyai hajat akbar, yaitu Muktamar ke-35 di Ponpes Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur pada 27 sampai 31 Agustus 2026. Jauh hari sebelum muktamar dilakukan, muncul berbagai wacana dari para nahdlin maupun dari luar NU, terutama menyangkut figur yang cocok memimpin 5 tahun ke depan, baik di Syuriah maupun di Tanfidiyah. Terkait Muktamar 35 NU, saya telah bersama dengan seorang anggota Mustasyar atau Dewan Penasihat dari PBNU. Beliau adalah Kiai Haji Husein Muhammad atau akrab dipanggil Buya Muhammad dari Pondok Pesantren Dal Al-Fikri, Cirebon, Jawa Barat. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Buya, apakah nanti Buya akan hadir dalam perhelatan Muktamar ke-35 di Ponpes Tambak Beras, Jombang? Terima kasih. Saya sudah mendapatkan undangan untuk hadir. Dan insya Allah saya akan hadir pada hari pertama, minimal pada hari pertama. Mudah-mudahan bisa ikut terus sampai akhir ya. Ya, Buya, sebagai seorang kiai sepuh, Buya melihat muktamar kali ini adalah muktamar yang pertama di abad kedua NU. Buat Buya, apa pentingnya muktamar ke-35 dan apa pesan bagi para muktamirin yang akan hadir dalam acara tersebut? Ya, terima kasih ya. Saya ingin menegaskan terlebih dahulu bahwa muktamar adalah momen paling menentukan bagi masa depan bangsa ini. Muktamar NU ya. Mengapa? Karena NU jumlah pengikutnya atau anggotanya lebih dari separuh, 52% kira-kira dari bangsa ini. Jadi inilah yang akan kita hadapi nantinya, apa yang akan diputuskan oleh muktamar ini. Jadi sekali lagi bahwa ini menjadi penentu bagi masa depan bangsa ini sendiri. Ya. Saya seringkali mengatakan bangsa Indonesia ini bangsa religius, Muslim terbesar di dunia. Dan apa keputusan para ulama itulah yang akan menentukan dalam masyarakat religius seperti ini. Ya, itu ya. Apa kata kiai, begitu misalnya begitu ya, manut dan sebagainya. Itu tradisi yang selama ini berkembang di dalam masyarakat kita sendiri. Oke. Buya, dari sebelum muktamar dimulai banyak wacana bermunculan, terutama mengenai bagaimana sih bagusnya dalam mekanisme untuk memilih ketua umum Tanfidiyah PBNU. Kalau Rois Am kan memang sudah ada mekanisme sejak dilakukan di muktamar di Lampung. Kalau menurut Buya, ada yang bilang lebih bagus one man one vote, ada yang bilang lewat ahwa saja,
formatur sehingga kemudian akan memilih pemimpin yang tepat dan yang cocok untuk situasi saat ini. Baik, ya terima kasih. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Di dalam dunia Islam itu, dalam beberapa puluh abad, cara menentukan pemimpin sebuah komunitas manusia itu ada tergantung sistemnya ya. Sistem masa lalu adalah sistem khilafah. Sistem khilafah itu kekuasaan di tangan seseorang untuk seluruh wilayah kekuasaannya. Tidak ada wilayah-wilayah geografis yang menjadi beda dengan nasionalisme. Oke. Nah, bagaimana cara memilih pemimpin pada masa khilafah itu? Ada paling tidak ada 3 khilafah Islam itu. Khilafah Umayyah itu, terus Abbasiyah, Umayyah 100 tahun, 1 abad, kemudian Abbasiyah itu kira-kira 5 abad, kemudian Utsmaniyah, Turki Utsmani 7 abad. Nah, oke. Itu sistem. Apa sih yang dilakukan dalam sistem seperti itu? Yaitu ahwa. Ahwa ya. Ahwa itu. Tapi yang menentukan siapa yang itu adalah pemimpinnya. Itu adalah warisan dari Umar bin Khattab. Jadi ketika Umar bin Khattab akan wafat, itu kemudian siapa yang akan menggantinya dirinya itu? Lalu kumpulkanlah orang, 5 orang. Nanti silakan dari 5 orang itu menentukan pemimpinnya siapa. Sebetulnya anaknya juga diikutkan dari 6, tetapi jangan boleh memilih. Tapi berpendapat boleh. Gitu. Nah, itulah maka lalu terjadilah pemilihan terhadap misalnya Utsman. Oke. Nah, setelah Utsman kekuasaan berdasarkan khilafah itu ditunjukkan oleh itu. Terus tapi terjadi konflik antara karena Utsman mengangkat misalnya Muawiyah bin Abi Sufyan di Mesir, kemudian di sini Ali. Gitu loh. Terjadilah kemudian perang Siffin, ya, perang Siffin. Terus muncullah aliran-aliran dalam Islam dan sebagainya. Tetapi intinya sih sebetulnya sejak itu mungkin berarti 12 abad lamanya sebelum Turki Utsmani mendeklarasikan republik. Itu sistemnya adalah ahwa. Itu ya. Ya. Nah, baru kemudian ketika Turki Utsmani itu mencetus sebagai khalifah, itu kemudian dibubarkan sistem khilafah itu. Maka yang ada republik. Jadi sudah abad ke-20 tuh, abad 19 sampai 20. Ya. Oke, baru di situ republik. Republik kemudian demokrasi. Ya. Demokrasi maka pilihan para rakyat. Nah, ini sih saya tidak tahu nih, apakah akan kembali ke sana yang lebih baik, apakah nanti adalah sistem ini tuntutan-tuntutan modern sebetulnya sih. Ya. Bagi saya sih sebetulnya model apa, itu terserah ya. Mungkin relevan hari ini adalah republik, musyawarah, pemilihan setiap cabang misalnya kan gitu ya. Apa yang salah dari situ? Apa yang dikhawatirkan dari situ? Misalnya. Ya. Kemungkinan ada sesuatu masalahnya. Oke. Kemudian mengembalikan lagi. Kalau Buya melihatnya sesuatu yang membuat itu apa sih sebenarnya yang selama ini dikirim? Ya sudah pengaruh fulus itu. Pengaruh fulus ya. Iya, itu ya. Buya, saya tidak ingin bertanya mengenai siapa tokoh yang pantas, tetapi saya kepingin Buya menyampaikan pendapat kira-kira kriteria apa yang cocok di masa kini buat Rais Am maupun Ketua Umum Kanfit ya PBNU. Ya baik ya. Ini pentingan yang menurut saya pertanyaan yang sangat penting ya. Ya. Bagi NU begini, ulama itu warasatul anbiya, pewaris Nabi. Maka seharusnya cara-cara yang digunakan adalah mengikuti cara-cara Nabi. Ya, bagaimana prinsipnya? Saya ingat dengan sebuah hadis ya. Pertama komitmen
kepemimpinan adalah amanah, kepercayaan manusia yang bersama Tuhan untuk melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Nomor satu sih penegakan keadilan. Saya ingat namanya Al-Mawardi, penulis buku tentang politik Islam. Itu. Pemerintahan itu diciptakan untuk merumuskan, mengatur rakyat untuk kemaslahatan rakyat dan kebahagiaan masyarakat di dunia dan kebahagiaan manusia di akhirat. Jadi dua hal. Nah, satu itu ya. Nomor dua, ada sebuah pernyataan hadis qudsi ini sih. Para nabi bertanya kepada Tuhan, Ya Rabb, aina ajiduka? Wahai Tuhan, di mana aku menjumpaimu untuk bisa mengetahui apa yang Engkau perintahkan. Terus Tuhan mengatakan, Utlubni indal munkasirati qulubuhum. Carilah aku di tengah-tengah mereka yang hatinya luka. Ya. Apakah yang hatinya luka itu? Siapakah yang hatinya luka itu? Hadis qudsi menyatakan lagi, Ya ibadallah, ya ibadi, wahai hambaku, aku sakit. Kamu tidak menjenguk aku. Hamba menjawab, Ya Tuhan, bagaimana engkau sakit? Engkau Rabbul Alamin. Ya betul, tetapi lihatlah hambaku sakit. Kau tidak menengok dia. Andai kata kau menengok dia, kau akan menemukan aku di sana. Satu. Dua, wahai hambaku, aku lapar. Aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ya bagaimana Tuhan, kau kan Rabbul Alamin, pemilik semua semesta. Iya betul, aku Rabbul Alamin, tetapi lihatlah hambaku kelaparan. Kamu tidak memberi makan. Andai kata kau memberinya makan, kau akan menemukan aku di sana. Yang ketiga, aku haus, sama juga kamu tidak memberi aku minum. Nah, menurut saya itu indikator-indikator atau poin-poin besar yang mewakili apa yang dibutuhkan oleh manusia semuanya. Nah, gitu ya. Kesehatan misalnya, kemudian juga kecerdasan, kemudian macam-macam lah. Dan situ seharusnya begitu maksud saya. Para pemimpin itu hari-harinya untuk mengabdi pada manusia. Saya selalu mengatakan agama hadir untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Karena Tuhan tidak membutuhkan apa-apa. Nah, hadir untuk manusia dalam kerangka kemanusiaan. Itu saja. Begitu ya. Jadi saya bilang kalau pemimpin seharusnya begitu. Dia mengabdi, bukan meminta. Bahkan kalau saya bicara lebih jauh lagi ya, Maulana Rumi itu menyebut ulama itu bagaikan pohon rindang yang akarnya menghunjam. Akar itu adalah akidah, keyakinan kepada Tuhan. Terus menimbulkan tumbuh-tumbuhan, menimbulkan banyak sekali pandangan cabang-cabang. Itu berarti pandangan-pandangan yang beragam. Itu akan menumbuhkan daun-daun yang rindang. Terus dari daun rindang itu akan membuahkan pohon itu buah ya. Atau buah itu jatuh. Katanya kalau ditanya kalau pohon itu bisa bicara, beritanya untuk apa pohon itu buah itu, pohon akan mengatakan buah itu untuk orang lain, bukan untuk aku. Masya Allah. Iya, pemimpin semua harus mensejahterakan, dan melindungi dan memberikan, bukan untuk meminta. Itu loh. Aku, kata pohonnya, aku diajarkan untuk memberi, bukan untuk meminta. Bukan untuk mengambil. Itu ya salah satu ciri dari pemimpin yang baik. Ya saya kan tadi kan mengungkapkan dan membuat dasar ulama itu warasatul anbiya, pewaris nabi. Maka seharusnya mengikuti apa yang dikatakan Nabi, yang dijalankan oleh Nabi sendiri.
Nabi Muhammad itu miskin loh, akhirnya itu. Karena semua diberikan untuk orang lain. Bukan untuk umatnya itu. Kalau yang ada kedua lagi, Buya, apa yang kira-kira menjadi catatan supaya pemimpin ke depan kita ini amanah gitu, selain meniru sifat-sifat Nabi, ada lagi kah? Ya, menegakkan sebuah sistem demokrasi, ya. Jadi mengukuh, kalau saya sih kagum sekali kepada Gus Dur ya. Luar biasa gimana? Gus Dur itu, masya Allah. Gimana? Saya menyampaikan aja ya. Satu adalah begini, yang mengesankan dari saya, dari Gus Dur itu oleh saya. Ketika pesantren sebagai pusat NU, karena kiai-kiai kan di dalam pesantren di daerah-daerah, di pegunungan-gunungan, karena itu memihak kepada rakyat kecil gitu. Jadi menemani mereka yang hatinya luka di daerah-daerah, pojok-pojok, di gunung, di hutan-hutan, masya Allah. Terus begini, ada usulan pernah disampaikan ketika Gus Dur jadi ketua PPNU atau apa? Bagaimana kalau dimasukkan ke dalam BPHN, GBHN, garis besar haluan negara. Gus Dur tidak mau. Nggak mau. Kenapa, Buya? Nah, itu yang menjadi penting sekali. Pesantren tidak mau terkooptasi oleh kekuasaan. NU tidak ingin terkooptasi oleh kekuasaan. Memang logis sekali loh. Di satu sisi memang punya hak, tapi sisi yang lain kekuasaan akan mungkin menguasai. Kalau orang sudah diberi, nggak enak kalau. Nggak enak kalau menolak. Saya nggak mau. Padahal itu nanti apalagi keputusan negara. Waduh, hebat, luar biasa saya bilang. Gus Dur itu tidak boleh terkooptasi oleh kekuasaan. Biarkan dia mandiri. Mandiri, gitu loh, kira-kira NU itu mandiri. Sehingga dia bisa negosiasi. Saya tuh sebetulnya NU itu selalu merujuk kepada sumber-sumber Islam ya. Jadi begini, saya ingin menjelaskan aja. Lagi-lagi ahli ahli politik Islam itu begini, agama dan negara itu bagaikan satu keluarga, dua orang manusia yang agama sebagai ruh, negara sebagai tubuh. Ruh ini adalah moralitas, ya, esensi dari sebuah bangunan. Tuh, ini yang luar biasa menurut saya. Memang tugasnya begitu, tugasnya melakukan kritisisme terhadap penyimpangan-penyimpangan. Kalau sekarang konstitusi misalnya, atau undang-undang atau sebagainya, karena memang agama adalah moral ya. Iya, agama itu moral. Biarkan negara yang melaksanakan, menjaga. Nah, begini, al-dinu ussun was-sultanu harisun, katanya gitu. Agama itu fondasi, negara itu penjaga bangunan itu. Jadi tidak boleh ya meruntuhkan fondasi itu sendiri, yang akan hancur nantinya. Nah, itu yang menurut saya yang harus dijaga terus-menerus. Ini gara-gara begini nih, susah betul nih kita ini. Sudah masuk ke dalam sebuah ruang kekuasaan yang tidak bisa kita mengelakkan. Banyak Anda saksikan. Saya menyaksikan, ya dulu pernah aktivis perjuangan siswa gitu. Banyak kritik terhadap negara. Ini sampai berani. Tapi begitu masuk, diam semuanya. Masya Allah, tidak berani lagi melakukan itu. Itu akan terlibat
kemungkinannya Ya, ya. ya. Kemungkinan besarnya itu. Ya. Iya, Jadi menurut Buya, Ya. NU ini harus sebagai penjaga moral lah. betul. Ya, penjaga moral itu Iya. menjaga jarak dengan kekuasaan, kira-kira Iya, gitu iya. ya. Jangan sampai terlibat kekuasaan. Ya. Gitu loh. Karena Gitu. dia pondasi dari Betul sekali. gitu ya. Mm-mm. Buya, kalau boleh kita tahu Buya, Iya. bagaimana Buya melihat NU ini ketika dipimpin Gus Dur Ya. dengan mungkin kondisi setelahnya ya Gus. Dan Ya. Buya kan termasuk orang yang dekat dengan Gus Dur dan beliau memimpin kalau nggak salah di NU ini 3 kali. Iya, betul. Nah, apa yang membedakan atau apa kekhasan dari ciri kepemimpinan Gus Dur ketika memimpin sebagai ketua umum PBNU? Terlalu banyak ya untuk bisa disampaikan untuk Ya. kekaguman saya kepada Gus Dur. Kalau boleh saya ceritakan, saya itu tiap bulan datang ke sana, tidur di sana, ngaji di sana, gitu kan. Ada ngaji satu kitab, kadang-kadang Gus Dur ikut juga, mendengarkan saja. Tapi menarik kalau Gus Dur itu mendengar sebentar, pergi. Setelah itu menyampaikan di mana tentang apa yang saya diajikan oleh saya. Padahal udah pergi. Sudah pergi, sampai mendengar sebentar aja. Aduh, ya kalau boleh saya, kadang-kadang Pak Menteri juga, Menteri Agama sekarang itu pernah datang juga ikut itu. Oke, tapi itu cerita individu ya. Jadi ada beberapa paling tidak ya, yaitu melihat manusia sebagai manusia, sehingga dia tidak membedakan identitas siapapun. Masya Allah, ya. Nah, itu yang kemudian Gus menggagas satu perubahan undang-undang masukkan Konghucu Wanjiri masuk ke dalam salah satu. Masih 7 soalnya, masih itu sebetulnya inginnya semua yang ada di Indonesia karena Bhinneka itu ya harus saja disamakan dengan mereka, diakui sebagai sama dan fasilitas-fasilitas yang sama lah gitu ya. Satu itu ya. Yang kedua adalah saya yang ikut serta. Ya tadi menegakkan yaitu yang kita sebut sebagai toleransi antara agama juga. Hadir di dalam sebuah percaya apapun. Ya. Okay. Yang kedua, saya ikut di dalam sebuah gagasan Gus Dur yang sangat menjanjikan masa depan yang lebih baik, yaitu menyelenggarakan kontekstualisasi kitab kuning. Nah itu ya, ini catatan besar nih, kontekstualisasi kitab kuning ya. Jadi gagasan Gus Dur itu bagaimana melakukan perubahan tanpa menghapus tradisi. Ya. Tradisinya membaca kitab kuning karena sumber-sumber agama Islam ada dalam kitab kuning, semuanya pesantren. Tapi bagaimana mengaktualisasikan isi kitab kuning itu ke dalam konteks hari ini. Nah ini yang paling menurut saya strategis tadi. Jadi gagasan Gus Dur yang paling strategis bagi kehidupan masyarakat Muslim di masa yang akan datang dan seterusnya adalah kontekstualisasi sumber-sumber keagamaan, teks-teks keagamaan klasik itu. Jadi gagasannya al-muhafazatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah, katanya. Menjaga tradisi dan mengambil yang baru, yang lebih baik. Itu saya ikut salah satu orang yang pertama ikut di kalangan para kiai-kiai. Jadi yang diundang untuk acara itu kiai-kiai semua di pesantren, ada berapa lah, 50 apa 30 dulu. Nah kemudian setiap itu menghadirkan para tokoh-tokoh ilmu pengetahuan bermacam-macam. Ada sosiolog, antropolog, ada filosof, ada ekonomi, doktor ekonomi dan sebagainya. Itu yang menurut saya menarik sekali, karena bagaimanapun ini menjadi sangat penting, bukan hanya teks agama saja. Karena teks agama itu pasti akan terlibat di dalam sebuah kajian-kajian yang bersifat sosiologis lah, antropologis lah,
ekonomi dan sebagainya. Kalau tidak maka akan Hmm. contoh yang paling ekonomi sampai hari ini masih saja bank itu haram katanya riba. Ya, ya, ya. Wah, ada macam-macam. Ya, ya. Itu contoh yang paling jelas ya. Ya, Itu ya, karena tradisi masa lalu itu benar. Ya, ya, ya. Yang kedua juga termasuk saya bilang kesetaraan gender itu. Oh, kesetaraan gender ya. Iya, Ya. iya. Tapi itu menjadi isu strategis ya, Bu ya? Strategis. Soal kesetaraan gender Oh ya. ya, strategis sekali. Ya, ya. Maka saya harus bicara tentang bagaimana strategi kesetaraan gender itu. Pak Buya bisa dijelaskan apa penting dan strategisnya kesetaraan gender di Republik ini? Masya Allah, gini ya. Saya itu mantan komisioner Komnas Perempuan selama 2 periode. 2007 sampai 2010, kemudian lanjutkan lagi. Kemudian keliling seluruh Indonesia. Ya. Cuma satu saya bilang, saya menjadi ketua PKHN, Perempuan dalam Konstitusi Hukum Nasional. Subkomisi saya ketuanya. Karena itu juga saya memantau perempuan di seluruh Indonesia. Papua lah, Aceh lah, macam-macam. Kecuali satu yang belum sempat, NTT. Oke. Apa yang saya temukan dari pemantauan saya? Ya, pemantauan kepada lembaga-lembaga negara di bagaimana data-data dan sebagainya. Kesimpulan utamanya adalah kekerasan terhadap perempuan terjadi di dalam segala ruang dan waktu. Dan oleh orang yang tanpa melihat identitas. Semua identitas, termasuk yang terhormat pun Ya, ya, ya. jadi dilakukan. Masya Allah. Dan itu sekarang isu itu mengemuka, betul ya? Ya, Pak Buya, betul. mengemuka ini akhir-akhir. Sangat betul. Ya, ya. Sebetulnya kalau ini spesifik juga bisa nanti bagaimana penyelesaiannya. Saya gitu soalnya ya. Jadi ini menjadi basis keruntuhan budaya kita. Maksudnya begini, perempuan itu adalah ibu manusia. Ya, karena semua manusia lahir dari seorang perempuan. Tergantung kita memperlakukan perempuan, maka itulah yang akan terjadi dalam generasi manusia. Perempuan adalah manusia. Sebagai manusia, perempuan memiliki seluruh potensi kemanusiaan. Akal intelektual, hasrat seksual, spiritual, mental spiritual. Mempunyai manusia pasti energi tubuh yang relatif sama dengan laki-laki. Tidak semua laki-laki lebih pintar daripada semua perempuan. Tidak semua perempuan itu bodoh. Tidak semua lemah. Jago tinju juga ada banyak sekali. Jadi itu saya buat sebetulnya ini potensi besar sekali. Ya, ya, ya. Ketika potensi itu direndahkan, dihalangi, dibatasi, runtuh. Waduh, luar biasa. Dan karena itu kemudian Ibu Khafifah menjadikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan anak itu sekarang. Itu jadi dua Gus Dur mengalihkan sebuah lembaga negara. Jadi memperhatikan betul kesetaraan gender ya. Iya. Nah, Buya, apakah kesetaraan gender dalam praktek yang belakangan menjadi sorotan perlu nggak menjadikan itu muktamar ini mengeluarkan sikap terhadap itu? Justru saya mengusulkan kepada teman-teman, kok jarang sekali membicarakan tentang isu itu di muktamar ini. Ya. Saya dulu pernah terus terang, saya mengikuti setiap muktamar dari NTB sampai sekarang, sampai Lampung, sampai Makassar, kemudian di Kalimantan Timur. Itu saya ikut terus. Jadi termasuk persetujuan perempuan sebagai presiden. Itu saya hadir di sana dulu, membicarakan, ngobrol dulu sama fatayat, tolong disambungkan itu. Padahal itu termasuk isu sensitif. Bahkan kalau mengikuti pada tradisi NU yang sepakat para ulama tidak membolehkan, seharusnya itu, tetapi ternyata bisa.
ijma' ulama tidak bisa perempuan menjadi pemimpin itu. Hadisnya sahih, Bukhari Muslim. Tapi kok bisa? Hebat sekali. Nah itu, jadi Masya Allah. Kemudian saya ke Lirboyo. Tahun berapa itu? Muktamar di Lirboyo itu. Saya mengusulkan agar memasukkan perempuan ke dalam struktur. Apakah Suriah, apakah Tanfidia. Tapi sebenarnya bisa kah itu? Ya, seharusnya bisa. Artinya selama ini tidak bisa, termasuk di dalam struktur kenegaraan, kemudian di bawahnya, kemudian semuanya sebetulnya perempuan tidak boleh menjadi pemimpin gitu loh. Iya, iya. Bahkan di dalam rumah tangganya juga nggak bisa gitu. Gitu ya. Ya. Nah, jadi tapi saya sih hanya ingin bercerita bahwa Muktamar NU di Lirboyo akhirnya bisa diterima, cuma baru satu dua saja, yaitu Mbak Yeni, Mbak Alisa. Ya. Mbak Alisa yang jadi itu. Tapi mengapa Mbak Alisa saja? Ya. Gila, yang lain banyak sekali yang pintar juga kan. 5. Yang mereka akhirnya menjadi Akwan. Tapi juga ada di Mustasyar. Itu loh. Ya. Tapi maksud saya ya ada perkembangan lah. Menurut karena itu ke depan saya bilang isu tentang perempuan harus masuk ke dalam sebuah pembahasan. Karena selama ini tidak ada kajian-kajian tentang nasib perempuan. Ya. Itu Gitu. yang Buya dorong ya? Ya, saya dorong begitu. Oke. Buya, sebagai closing dari ngobrol kita, boleh dong Buya menyampaikan apa ya harapan kayak pesan kepada para muktakmirin nanti yang akan hadir di forum Muktamar ke-35 NU di Ponpes Tambak Beras Jombang. Silahkan Pak Buya menyampaikan pesan atau apalah namanya kepada para muktamir. Silakan. Iya. Saya berharap sekali memperhatikan apa yang disampaikan oleh para ulama. Apa problem paling besar di dalam kehidupan ini adalah hubbud dunya wa hubbur riyasah, cinta duniawi dan cinta kekuasaan. Itu hendaknya dihindari. Jangan terpengaruh oleh itu. Itu pesan Nabi. Kalau akar dari persoalan kehancuran sebuah bangsa itu adalah karena perebutan kekuasaan untuk kepentingan diri dan kenikmatan hidup sendiri. Tolong itu dihindari, dijauhkan dari itu. Karena saya seperti yang saya katakan pertama tadi, momen ini menjadi sangat menentukan di masa depan bangsa kita, termasuk justru yang rakyat jelata yang akan menjadi kerugian besar, hancur. Ini sudah terasa sekali di mana-mana. Kita harus memihak kepada rakyat. Jangan untuk kepentingan diri sendiri, kenikmatan diri sendiri. Ya, begitu kebetulan saya poin besar saya itu sebetulnya. Ya, itu ya poinnya. Apa yang ingin disampaikan oleh Buya kepada para muktamir tadi. Iya. Insyaallah Lancar ya. Iya. Jadi 2, pengabdian dan ketulusan. Pengabdian dan ketulusan ya. Iya. Itu penting itu. Penting sekali. Ya. Para muktamirnya. Oke. Demikian Tribuners ngobrol singkat kita tetapi sangat mendalam dengan beliau adalah Mustasyar atau Dewan Penasihat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Husein Muhammad atau akrab dipanggil Buya Muhammad dari Pondok Pesantren Dar Al-Fikri Cirebon. Terima kasih Pak Buya atas ngobrol kita. Demikian saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Apapun yang terjadi tetaplah bahagia.